Hey, hello sahabat Happy Nature, apa kabarnya? Aku harap kalian masih dalam kondisi terbaik. Tentu aktivitas hari ini sangat melelahkan ya. Silahkan rehat sejenak dan menikmati sajian informasi unik dan menarik dan fakta seputar alam yang menakjubkan. Tetapi sebelum kita melaju, silakan bantu dengan tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi menarik dari channel ini. Sahabat, kita masih akan membicarakan tentang salah satu burung yang terkuat, salah satu burung karnivora yang sudah sangat terkenal di bumi ini, yaitu burung elang. Spesies burung elang di bumi ini berjumlah ratusan dan masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Salah satu spesies burung elang yang terkenal adalah burung elang emas. Burung elang emas ini terkenal karena dia berukuran besar dan juga kemampuan berburunya yang sangat luar biasa. Ukurannya bisa mencapai panjang 1 meter. Sejak zaman dahulu, elang emas dikenal sebagai burung pemburu yang hebat. Oleh karena itu, ia banyak dimanfaatkan manusia untuk berburu. Habitat elang emas ini tersebar di sebelahan bumi utara dan sebagian Asia dan Afrika. Mereka hidup di pegunungan-pegunungan terpencil dan di dataran rendah, tetapi ada juga yang hidup di pantai-pantai. Yang membuat unik dari elang emas ini adalah jenis mangsanya yang beragam. Sebut saja mulai dari hewan yang kecil seperti ayam, kelinci, monyet, ikan, dan yang lain-lain. Bahkan pernah dilaporkan juga ia juga menyerang beberapa binatang yang lebih besar dari ukuran tubuhnya, seperti misalnya rusa dan kambing. Tetapi, benarkah ia juga menyerang serigala? Yuk kita intip fakta berikut ini. Burung elang emas adalah burung pemburu yang dianugerahi berbagai macam kelebihan. Misalnya, ia dianugerahi kecepatan terbang yang luar biasa, kuku yang kuat dan tajam, paruh yang kuat dan tajam pula, serta naluri berburu yang baik. Pendek kata, burung elang emas ini adalah paket lengkap, satu kesatuan yang meliputi kecepatan berburu dan juga naluri berburu yang sangat tangguh. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa jarang mangsa yang bisa lolos dari incarannya. Pada awal berburu, dia akan mengintai mangsanya dari jarak jauh. Ia akan memanfaatkan penglihatannya yang 4 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Bahkan seekor kelinci yang sedang merumput dari jarak 1,5 km pun tidak luput dari penglihatannya. Ternyata kemampuan penglihatan tajam ini tidak hanya berlaku di darat. Bahkan dari atas langit pun dia juga bisa melihat dari jarak 300 meter di atas permukaan tanah. Ketika si mangsa terkunci oleh penglihatannya, itu artinya tidak aman bagi mangsanya. Burung elang emas akan segera terbang menuju mangsanya dengan kecepatan mencapai 241 km per jam. Lalu dengan kukunya yang tajam dan kuat, ia akan mencengkeram mangsanya, membanting target buruannya hingga tak berkutik. Setelah mangsanya tak berdaya, maka ia segera mencabik-cabik mangsanya dengan paruh dan juga cakarnya. Ya, elang emas memang sedahsyat itu. Dengan kekuatannya itu, bahkan ia mampu menjatuhkan lawan yang ukurannya bisa lebih besar dari ukuran tubuhnya, seperti misalnya serigala. Memang pertarungan dengan serigala ini bukanlah suatu hal yang sering terjadi di alam liar. Tetapi faktanya elang emas memang sekuat dan setangguh itu. Dalam hal mencari mangsa, biasanya elang emas ini mencari mangsa pada siang hari, dan ia menggunakan waktu malam harinya untuk beristirahat. Biasanya elang emas mencari mangsa secara berpasangan untuk memudahkan kerjasama. Burung elang emas adalah jenis burung yang berkembang biak secara monogami. Artinya ia akan membentuk ikatan jangka panjang dengan pasangannya. Mereka kadang berpindah dari satu sarang ke sarang yang lain saat membesarkan anaknya. Tanggung jawab membesarkan anaknya adalah tanggung jawab mereka berdua. Nah, kalau kita membicarakan tentang serigala yang menjadi musuh elang ini, sebetulnya faktanya adalah serigala ini jelas bukan mangsa alami burung elang. Kadang manusia dapat melatih elang-elang ini untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan burung elang itu sendiri. Pada tahun 1270,
Marco Polo pernah menuliskan fakta bahwa suku Kirgis di Asia Tengah menggunakan elang untuk membantu menangkap serigala. Dan pada tahun 1989, seorang penulis bernama John Love mengungkapkan dalam tulisannya bahwa seekor elang dapat menangkap 14 ekor serigala dalam sehari. Sebenarnya yang dimaksud menangkap serigala di sini bukanlah menangkap dalam arti yang sebenarnya. Yang dimaksud menangkap di sini adalah elang-elang itu berusaha menahan serigala agar tidak lari. Namun faktanya yang tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya elang ini bisa membunuh serigala. Elang emas menyerang serigala ini biasanya dari belakang, dan dia biasanya memilih tempat seperti tengkorak kepalanya untuk menaklukkan para serigala. Serangan elang emas ini bisa berakibat fatal, dan apabila serigala tidak bisa mengimbanginya, maka otomatis serigala akan menjadi bulan-bulanan bagi si elang emas ini. Mungkin untuk saat ini kita jarang mendengar perseteruan antara elang emas dengan serigala, tetapi di alam liar segala hal bisa terjadi, dan itu bisa menjadi hal yang sangat mengejutkan. Konflik elang emas ini mungkin tidak hanya terjadi pada para serigala, tetapi juga pada manusia. Hal ini merujuk kepada kejadian-kejadian yang melibatkan elang emas dan manusia dalam berbagai konflik. Seperti kejadian yang terjadi pada kurun waktu 1987 hingga 1989. Di New Mexico dilaporkan bahwa elang emas ini telah membunuh setidaknya 6 ekor anak sapi dan melukai 48 ekor lainnya. Tentu berita ini sangat mengejutkan. Dan belum lagi satu kasus di Kazakhstan, di mana seekor elang emas berusaha menyerang seekor harimau tutul salju. Pertarungan antara elang emas dan harimau tutul salju ini dimenangkan oleh harimau tutul salju. Kejadian lain yang tak kalah mengejutkan adalah ketika elang emas ini berusaha menyerang pesawat saat pesawat itu terbang di udara. Dan untungnya hal itu tidak menimbulkan akibat yang serius. Dari beberapa kasus yang terjadi, tentunya kita mengakui bahwa elang emas ini bukanlah elang yang sembarangan. Kekuatan, ketangguhan, dan insting berburunya yang luar biasa terkadang membuat beberapa orang khawatir dengan burung-burung ini. Namun sebetulnya yang perlu dikhawatirkan adalah manusia. Ya, manusia adalah predator yang sebenarnya, karena mereka selalu punya keinginan untuk memburu para elang atau binatang-binatang lain. Tentunya kita menginginkan keberadaan elang emas ini di alam liar akan tetap lestari, sebab kalau tidak maka akan menimbulkan masalah tersendiri bagi umat manusia. Nah, demikian tadi ulasan mengenai elang emas yang sangat luar biasa. Apabila kalian mempunyai masukan, silakan berkomen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan thanks for watching, see you in the next video, salam dan bye-bye.